Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, hari ini kita bisa meluncing program baru dari SD Islam Al-Ghafar, yaitu Podcast Al-Ghafar. Tepat di hari santri tanggal 22 Oktober 2020. Seperti yang kita tahu bahwa di era milenial ini banyak orang tua yang mempercayakan pondok pesantren sebagai institusi pendidikan yang komplit. Tidak hanya pendalaman ilmu agama, tapi pondok pesantren juga menawarkan pendidikan sains dan keterampilan-keterampilan yang lain. Nah, di hari santri tanggal 22 Oktober ini kami Podcast Al-Ghafar mengundang Bapak Dr. Muhammad Afifullah PSH MED. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat selalu. Ya. Jadi Bapak Afifullah Arifa ini adalah salah satu wali santri SD Islam Al-Ghafar, yaitu Ananda Muhammad Nabil Syarif Afif. Ananda ini adalah alumni SD Islam Al-Ghafar yang ketiga, yang sekarang sudah melanjutkan pendidikannya di pondok pesantren Al-Yambua di Kudus. Gitu nih Bang ya? Di Pati. Oh di Pati, mohon maaf, di Pati ya. Beliau ini juga adalah wali santri dari Ananda Naila Fadila Afif yang saat ini duduk di kelas 5 SD Islam Al-Ghafar. Nah, dari santri ini kita akan tanya-tanya banyak terkait dengan hari santri itu sendiri. Oke, yang pertama yang akan kami tanyakan Pak adalah ketika mendengar kata santri, hal apa yang otomatis terlintas di benak jenengan? Ya, terima kasih. Ketika mendengar kata santri tentu ada banyak hal ya yang berkaitan dengan hal tersebut. Santri itu dikaitkan dengan pakaian bersarung, santri dikaitkan dengan kitab kuning, santri dikaitkan dengan jamaah, santri dikaitkan dengan kepemimpinan seorang kiai, santri dikaitkan dengan kemandirian, santri dikaitkan dengan akhlakul karimah, santri juga dikaitkan dengan bahasa Arab, organisasi, dan juga sistem pendidikan yang bersifat budaya. Ya, saya kira itu beberapa hal terkait dengan kata santri. Oke, jadi di pertanyaan selanjutnya itu bagaimana strategi yang harus dipersiapkan dan diterapkan oleh orang tua dalam mencetak generasi santri di masa depan yang gemilang. Jadi menurut jenengan bagaimana yang jenengan harus siapkan untuk Ananda, Mbak Naila, Mas Nabil ini untuk menjadi generasi santri yang gemilang? Iya, kita sebagai orang tua memang perlu mempersiapkan anak-anak kita ini supaya nantinya akan menjadi kebanggaan kita sebagai orang tua, dan salah satu kebanggaan itu adalah menjadi santri. Ya. Untuk itu maka kita sebagai orang tua harus menanamkan nilai-nilai pesantren itu sejak dini, yaitu dengan cara memberikan pengetahuan-pengetahuan dasar tentang keagamaan tentunya, dan yang kedua juga perlunya bagi orang tua untuk memberikan teladan dan kebiasaan-kebiasaan kepada anak untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan baik seperti sholat berjamaah, ya, biasa mengaji di waktu-waktu tertentu, berbuat baik pada orang tua dan juga masyarakat, teman-teman yang ada di sekitarnya. Saya kira itu beberapa hal positif yang perlu kita tanamkan kepada calon-calon santri sebelum mereka mondok di sebuah pesantren. Oke, itu penjelasan dari Bapak Muhammad Fifuddin. Selanjutnya yang saya ingin tanyakan, menurut riwayat pendidikan panjenengan, Bapak pernah mondok di pondok pesantren Maslahul Huda. Terus nggih Pak nggih di Kajen 4
untuk menempuh pendidikan madrasah sanawiyah dan madrasah aliyahnya. Berarti ini 6 tahun Pak ini? Ya, bahkan lebih dari 6 tahun karena saya mengawalnya tidak langsung dari sanawi. Saya harus mengulangi 2 tahun sebelumnya karena sana ada yang disebut dengan madrasah al-ula. Terus masih belum persiapan ya dan gitu. Nah, mungkin selama berapa tahun? Kurang lebihnya hingga ya totalnya sekitar 8 tahun lagi. Sangat lama sekali 8 tahun di sana. Mungkin apa yang jenengan rasakan selama 8 tahun hidup di pesantren yang jauh dari orang tua? Mungkin di awal-awal tahun Pak, mungkin dengan waktu, karena waktu itu masih umur sanawiyah gitu ya. Masih ada rasa kangen dengan orang tua. Nah, itu apa yang jenengan rasakan ketika pertama kali masuk pesantren? Ya, mungkin apa yang saya rasakan juga dirasakan pada umumnya oleh anak-anak yang baru pertama kali masuk pondok. Ya, karena kita akan dihadapkan pada kebiasaan-kebiasaan baru yang tidak kita kenal sebelumnya. Contohnya karena dulu kita biasa dekat dengan orang tua, ya, dengan keluarga, kakak, adik. Tiba-tiba sekarang kita harus bergaul dengan komunitas yang berbeda. Jadi mau nggak mau ya kita itu diajak untuk mandiri. Ya, jadi kemandirian itu salah satu hal yang melekat ya, pada diri seorang santri dan pondok pesantren. Dan di dalam pergaulan pesantren kita di sana akan ditemukan dengan berbagai karakter. Karena banyak sekali santri-santri dari background keluarga yang berbeda ya berkumpul dengan kita, dan mau nggak mau kita sebagai seorang santri harus bisa mengadaptasi diri kita ya, sehingga kita bisa melebur dalam komunitas yang baru tersebut. Maka pesantren juga disebut dengan miniatur masyarakat. Ini bentuk kehidupan masyarakat yang kecil. Nah, dari situlah kemudian nanti kita akan dapat pelajaran-pelajaran baru ya, bagaimana kita bersosialisasi dengan orang lain. Bersosialisasi. Menurut pengalaman jenengan, pada waktu masuk di madrasah sanawiyah itu berapa bulankah atau berapa tahunkah jenengan melakukan adaptasi itu Ya, supaya kerasan di pondok? Ya, tentu ini bukan sesuatu yang mudah ya. Karena pengalaman lalu yang sudah berjalan bertahun-tahun kemudian harus diikat dan kita harus muncul pada satu komunitas yang baru, yang sama sekali baru. Namun dengan dorongan yang kuat dari diri kita untuk melakukan adaptasi tersebut, saya kira dalam 1 tahun pertama lah itu maksimal ya, itu sudah menjadi masa pengayaan bagi kita untuk bisa beradaptasi dengan baik. Dan saya kira setelah itu kita sudah dapat feelnya gitu ya, kita gitu kan, dan bisa menikmati kehidupan pesantren. Ya. Jadi kira-kira 1 tahun setelah masuk pesantren itu baru filmnya dimasuk ke 2 tahun baru dapat gimana? Rasa kerasan, rasa sudah bisa menangani rasa kangen dengan orang tua itu masuk tahun kedua nih Pak. Bahkan saking enjoynya kemudian seolah-olah kita lupa dengan yang di rumah. Oh gitu nih Pak, gitu. Malah ini ya, orang tua malah terlalu nyaman di pondok gitu. Ya, biasanya kita minta selalu dijenguk, minta telepon ya, dan lain sebagainya, paketan harus segera datang dan sebagainya. Di tahun kedua itu kita merasa nyaman, dan kita karena kesibukan pesantren kita seolah lupa apa yang di rumah. Ya. Saya apa yang mungkin membedakan ketika jenengan pulangan misalnya, atau mungkin waktu sambangan terus jenengan pulang ke rumah, apa yang membedakan dengan teman-teman sebayanya waktu di rumah dengan jenengan yang mengambil pendidikan di pesantren? Mungkin teman lulusan SD jenengan ada yang masuk SMP negeri, ada yang, nah itu jenengan yang jenengan rasakan apa bedanya teman-teman sebaya dengan waktu itu yang memang sekolah di umum gitu? Ya, saya kira kehidupan pesantren itu memang unik ya. Jadi pendidikan pesantren itu adalah pendidikan yang mengintegrasikan antara, atau pendidikan yang komprehensif ya, yang mengintegrasikan ya semua potensi yang dimiliki oleh manusia. Ada potensi akal ya, di sana kita dibimbing
ada potensi hati, ada potensi jasmani, ya, sehingga itu nantinya akan membentuk karakter ya seorang santri yang berbeda tentunya dengan para pelajar-pelajar ya di sekolah-sekolah lain di pesantren. Setidaknya akan ada kebiasaan-kebiasaan baru ya, baik dalam cara berpakaian kita, dalam bersosialisasi kita, dan itu akan menjadi nilai plus bagi seorang santri dan memberikan kesan yang sangat mendalam tentunya bagi orang tua ya, karena anak yang terlalu dekat, dimanja ya, kemudian lingkungan yang bermacam-macam bisa mempengaruhi karakternya. Itu penghargaan terhadap orang tua ya tidak seperti penghargaan anak-anak santri yang memang dibiasakan untuk selalu tawadhu kepada seorang guru, kepada kiai dan juga teman-teman yang lain. Saya kira itu menjadi nilai plus bagi seorang santri, menjadi nilai pembeda nih Pak dengan teman sebaya waktu itu. Ya. Nah mungkin ini yang tadi pertanyaan tadi yang saya ingin kulik dari jenengan tentang pengalaman yang jenengan alami selama di pondok pesantren. Nah sekarang sebagai orang tua karena sudah memiliki putra yaitu Mas Ananda Mas Nabil yang sudah sekarang ada di pesantren yang di Pati nih Pak ini. Ada beberapa keresahan di benak orang tua ketika memasukkan putra putrinya ke pondok pesantren, terutama rasa kangen ketika biasa berkumpul, setelah itu dia melanjutkan pendidikannya. Nah, sebagai orang tua, trik jenengan untuk melepas putra jenengan itu pripun Pak? Ya, tentu secara psikologis perasaan khawatir, ya, gelisah, ya, akan kelangsungan hidup ya, anak yang akan kita lepas ke pesantren itu dirasakan oleh semua orang tua. Namun karena memang begitu besarnya cita-cita ya, yang ingin kita tanamkan dalam diri anak kita ya, dan keyakinan akan keberkahan hidup yang akan didapatkan ya, oleh santri selama berada di pondok, itulah kemudian yang menjadikan ya, kita itu menjadi merasa yakin ya, meskipun ya tentunya kekurangan-kekurangan yang didapatkan selama di pesantren itu ada ya, tapi setidaknya kita punya satu keyakinan bahwa menempuh cita-cita yang itu ya harus diperjuangkan dengan tentunya mengorbankan banyak hal ya, termasuk perasaan kita sebagai orang tua, dan itu juga tentunya yang dirasakan oleh anak kita ya. Mereka merasa kalau kita ini seperti anak buangan jauhkan dari keluarga dan sebagainya. Nah, kita coba memotivasi mereka, memberikan kesadaran bahwa apa yang kita lakukan ini adalah untuk kebaikan dan masa depan mereka nantinya. Itu untuk meyakinkan jenengan ya Mbak. Biasanya yang sedikit baper menikah ya, itu biasanya bundanya Pak. Bundanya yang memang kadang itu kedekatan dengan orang putra putrinya sangat. Nah, apa yang jenengan lakukan kepada bundanya Mas Nabil untuk secara visi misinya sama atau seperti apa? Apa memang ya sudah mondok aja nggak apa-apa, atau jangan dulu atau bagaimana menurut bundanya Mas Nabil, terutama ibu-ibu yang biasanya mungkin agak sedikit berat melepas anandanya untuk melanjutkan pendidikan pesantren. Ya, keputusan untuk memondokkan anak kami di pesantren ya selesai SD itu menjadi komitmen kami bersama. Meski kami memang berdua juga akan merasakan ya, hal-hal kesedihan, kegelisahan dan lain sebagainya seperti itu. Namun tadi keyakinan yang kuat kami ya, bahwa ini adalah pilihan yang terbaik ya, baik untuk kami dan terutama bagi anak kami nantinya. Ya, ini keyakinan ini yang mengalahkan perasaan-perasaan kegundahan seperti tadi. Dan selain itu ya, kita juga harus selalu mendekatkan diri kepada Allah, bertawakal ya, memohon kepada Allah agar pilihan ini adalah pilihan yang terbaik dan Allah selalu menjaga anak kita selama menjalani proses pendidikan pesantren. Jadi harus ada himmah yang kuat dari bapak, ibu
nih Pak. Soalnya kadang saya juga merasakan ketika masuk pesantren tidak hanya putra putrinya saja yang masuk pesantren, ayah ibunya juga masuk pesantren karena menahan rasa kangen ngoten nih Pak. Bahkan yang saya temui itu anaknya kerasan, cuman bapak ibunya tidak kerasan. Nah, saya tahu kalau jenengan sudah pernah merasakan di pondok pesantren, artinya pengalaman itu bisa di-share kepada putra putri. Nah, mungkin jenengan bisa ngasih trik atau tips ketika orang tuanya tidak pernah masuk pesantren tapi berniat ingin memondokkan putra putrinya di pesantren. Tentu secara psikologis berbeda nih Pak. Menurut jenengan gimana? Ya, tentu kita harus mengenalkan apa itu pesantren, dengan cara apa. Ya, kalau masuk orang tuanya harus mengenal betul Pak. Ya, harus mulai mengenal apa itu dunia pesantren. Ya, bisa dengan mengenal dari berbagai literatur yang penulis gitu kan, biografi para tokoh-tokoh pesantren, kemudian juga kita bisa membaca biografi para santri-santri yang sudah sukses di masyarakat, ya, dan juga dengan cara mengunjungi pesantren, ya, ada hal-hal positif yang kita dapatkan di pesantren, ya. Pesantren tentu berbeda dengan sekolah-sekolah yang lain, ya. Sehingga dengan mengenal kehidupan itu, ya, tergerak, ya, dalam diri seorang orang tua, ya, untuk kemudian memondokkan anaknya di pesantren, ya, karena melihat hal-hal yang positif itu, ya. Dan saya kira semua orang tua akan memberikan penilaian positif tentang pesantren. Karena kalau dibanding dengan kehidupan di sekolah-sekolah yang memang tidak teratur misalkan, atau dengan kegiatan yang yang tidak bervariatif, ya, terawasi dan sebagainya, ya, dunia pesantren lebih menjamin, ya, bahwa anak-anak itu, ya, dia akan dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam pesantren itu akan memiliki karakter yang baik, berbeda dengan mereka yang di sekolah kemudian kembali ke rumah dan hidup dalam pergaulan-pergaulan yang sifatnya kompleks. Itu, ya, dunia pesantren adalah dunia yang khusus dan unik. Ya. Oke. Jadi menurut data alumni SD Islam Al-Ghafar ini 80% yang masuk pesantren. Dia yang kelas lulusan pertama itu ada karena jumlahnya 4, yang 2 masuk, yang 3 masuk pesantren. Yang lulusan kedua itu hampir 90% masuk pesantren. Yang lulusan ketiga ini yang masuk pesantren itu alhamdulillah Mas Nabil, ya. Yang Mas Novan melanjutkan di MTS N, yang juga bernuansa agamisnya juga kuat, ya. Dan kabar baiknya lulusan tahun yang akan datang ini hampir secara saya survei itu, saya tanya anak-anak itu banyak yang ingin melanjutkan pesantren Pak. Nah, mungkin jenengan bisa kasih tips menurut jenengan untuk memilih pondok pesantren yang tepat untuk anak-anak itu, untuk setingkat SD yang mau melanjutkan MTS itu yang harus bagaimana? Ya, sekarang ini kan banyak sekali, ya, model-model pondok pesantren. Kalau dulu kita mengklasifikasinya ada 2, ada pesantren salaf, gitu kan, ada pesantren modern, ya, asliya, ya. Tentu dengan tawaran fasilitas dan juga kurikulum yang berbeda-beda. Nah, bagaimana kita memilih, ya, pesantren yang ideal untuk anak kita? Ya, tentunya ini dikembalikan, ya, dengan kemauan anak kita, bakat anak kita, minat anak kita. Kalau memang anak kita ini ternyata memiliki kecenderungan untuk mendalami ilmu keagamaan, ya, maka secara umum pesantren itu menanamkan nilai. Namun ada yang memberikan titik berat, ya, pendidikan agama lebih diutamakan daripada pendidikan orang lain. Nah, tentu ini menjadi salah satu pilihan. Kalau memang yaitu memiliki bakat-bakat yang sifatnya kejuruan, ya. Nah, sekarang di pesantren juga dengan mengkompen model sekali, iya, yang baru sekarang ini ada SMK kejuruan dan sebagainya, itu juga menjadi pilihan, ya. Cuma yang
yang perlu ditekankan di sini bahwa proses pendidikan itu harus istilahnya terpadu dengan pesantrennya. Pesantren sebagai wahana untuk mentarbiyah dirinya. Tarbiyah itu kan secara keseluruhan ya. Dan sekolah itu sebagai wahana untuk ta'limnya ya, atau ta'alumnya, pengajarannya di situ. Jadi itulah keunikan yang di pesantren ya, tarbiyah buat ta'lim. Jadi kalau misalnya si Ananda ini punya kecenderungan Al-Quran baik, maka carilah pondok pesantren yang basicnya itu Al-Qurannya lebih banyak dari Mbak Andi. Dan selain itu juga tentunya fasilitas yang ditawarkan juga menjadi pertimbangan. Ya. Karena untuk menjadi orang yang memiliki karakter tertentu itu akan dipengaruhi oleh lingkungannya. Jadi kalau ada pesantren ya dengan nuansa yang bersih, rapi, dan di sana terdapat fasilitas-fasilitas pendukung, ada masjidnya, ada sekolah-sekolahnya, dan didukung dengan para pengajar yang memiliki kompetensi, ya tentu ini memiliki nilai lebih, ya supaya kita menitipkan anak-anak kita tersebut di pesantren-pesantren yang ideal seperti itu. Kalau menurut jenengan sendiri untuk Mas Nabil ini, kalau yang pondok pesantren Al-Quran gitu, basicnya Al-Quran. Mungkin yang jenengan angen-angenkan untuk Mas Nabil nanti ketika nanti sudah berkumpul dengan masyarakat secara umum, itu inginnya seperti apa Mas Nabil yang ditempatkan di pondok pesantren Al-Quran ini? Jadi Pak, semua orang punya bakat dan minatnya masing-masing. Ya. Namun Al-Quran ini menjadi basic utama ya, pengetahuan dan sikap siapapun yang menjadi santri ya. Sehingga ke depan kita inginkan bahwa seluas maupun sejauh dan sedalam pengetahuan apapun kita ini semuanya harus kembali back to Quran ya. Sehingga Al-Quran ini ya dasar ya dalam pengembangan keilmuan ya, yang akan dilalui oleh anak-anak kita. Dia mungkin akan menjadi seorang yang fakih dalam ilmu agama. Dia bisa jadi dia akan menjadi seorang insinyur, ya, menjadi seorang pendidik, ya, menjadi seorang usahawan dan sebagainya. Namun, ya, ketika profesi-profesi ini kemudian didasari, ya, dengan ilmu-ilmu Al-Quran dan Hadis, saya kira apapun profesinya yang dikembangkannya akan menyelamatkan dirinya baik di dunia maupun di akhirat. Itu apa yang ingin diangen-angenkan untuk Mas Nabil sebagai orang tuanya. Mungkin ada beberapa pondok-pondok pesantren yang mungkin basicnya ada yang Al-Quran, kayak seperti madrasah Al-Quran, basicnya ke Al-Quran. Ada yang pondok pesantren Gontor, basicnya ke bahasa, semacam Darul Lugo itu juga bahasa. Ada yang salaf seperti Sidogiri, Loso dan lain. Itu mungkin bisa menjadi referensi pertama untuk orang tua untuk segera mengulik pondok pesantren itu untuk menjadi bahan, mau dititipkan kemana, mau untuk pendidikan lanjutannya. Jadi seperti itu. Nah, ini sekarang untuk kami Pak, pihak sekolah SD Islam Al-Wafar, kira-kira apa yang harus kita lakukan, apa yang harus program yang kita lakukan untuk mempersiapkan calon-calon generasi santri ini. Ini terbukti dengan beberapa alumni yang memang lebih banyak melanjutkan di pesantren dan keinginan anak-anak sendiri, terutama untuk calon lulusannya, banyak yang minat ke pesantren. Nah, mungkin masukan buat kami Bapak, apa yang harus kami lakukan untuk menyiapkan anak-anak? Ya, dalam kaitan ini Sekolah Dasar Islam Al-Wafar memiliki peran yang strategis untuk menyiapkan para calon-calon santri sukses itu. Apa yang harus disiapkan? Itu pertanyaannya kan? Ya. Nah, kalau kita melihat kegiatan-kegiatan pesantren yang bersifat keilmuan, itu biasanya basicnya adalah bahasa Arab. Ya, maka bahasa Arab ini menjadi satu kebutuhan mendasar ya, yang harus diberikan oleh sekolah kepada anak-anak. Ya, setidaknya dia bisa mampu membaca Al-Quran, ya, kemudian membaca literasi-literasi berbahasa Arab. Ya, tentu dalam batas-batas tertentu, ya. Kemudian menulis, ya,
bahasa Arab. Imla gitu Pak ya. Ya, dengan cara imla seperti itu. Artinya hal-hal yang terkait dengan kebahasaan. Ya, bahasa sendiri kan memiliki banyak keterampilan. Ada keterampilan mendengar, ada keterampilan berbicara, keterampilan menulis, dan juga keterampilan apa yang belum kita sampaikan. Ya, itu ada 4 ya, ada 4. Nah, selain itu ya tentu dia harus dibekali dengan pengetahuan Al-Quran Karim dan hadis. Jadi dasar-dasar keagamaan ini penting dimiliki oleh seorang calon santri. Karena terkadang untuk tipe-tipe pesantren tertentu ya, ini akan penerimaan tidak begitu saja diterima, namun harus melalui karantina dan juga tes ya, terkait dengan tadi kemampuan dasar yang dimiliki oleh calon-calon santri. Dan yang tidak kalah pentingnya, tanamkan ya prinsip-prinsip atau nilai-nilai akhlak karimah. Ya, itu bisa melalui banyak media tentunya di sekolah SD Al-Ghofar, membiasakan mereka untuk berjamaah sholat zuhur misalkan, kemudian membaca aurat, ya, ada mungkin yang lain bisa kita mengadakan satu kegiatan yang isinya itu mengenai atau berorientasi kepada pesantrenan. Satu hari kita menjadi santri, dari mulai bangun tidur ya sampai kemudian tidur dan bangun lagi hari berikutnya. Kegiatan-kegiatan yang biasa dilakukan di pesantren bisa kita gunakan di sini. Jadi satu hari Al-Ghofar menjadi sebuah pesantren Al-Ghofar. Nah, ini juga akan memberikan stimulus ya, gambaran ini kepada mereka, sehingga ada keinginan mereka kemudian untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya. Masukan yang bagus dari Bapak Afifudin, bahwasannya SD Islam Al-Ghofar harus mendasari anak-anak calon generasi santri ini yang pertama dengan bahasa Arab gitu ya, Al-Quran, kebiasaan akhlak terpuji, dan yang paling penting adalah miniatur kegiatan sehari-hari yang akan mereka jalani di pesantren nanti, semacam pondok pesantren begitu ya, atau pondok pesantren kilat begitu ya. Insya Allah nanti masukan ini akan kami pertimbangkan dan kami masukkan di program-program SD Islam. Nah, mungkin ini terakhir Pak. Yang pertama, jika hari ini Anda memiliki atau jika hari ini jenengan memiliki satu doa dan doa itu pasti terkabul, apa yang menjadi harapan terbesar jenengan untuk seluruh santri Indonesia di Hari Santri Nasional ini? Yang ingin jenengan doakan dan itu kalau terkabul nomor. Ya, doa dan harapan saya untuk seluruh santrinya, bahwa kalian para santri ini adalah generasi masa depan bangsa ini, dan itu tidak kalianlah ya, tanggung jawab untuk membesarkan negara ini, menkokohkan ya, agama ini, ini menjadi pusat. Sehingga dengan demikian maka kita berharap para santri yang tetap konsisten ya, untuk selalu tekun ya, dalam belajar, mengikuti arahan-arahan para pimpinannya ya, sehingga ke depan mereka betul-betul dapat berkontribusi secara positif untuk kemaslahatan bersama untuk agama, negara, maupun bangsa. Ya, terima kasih Bapak. Begitulah hasil kami podcast hari ini di Hari Santri Nasional bersama Bapak Dr. Muhammad Afifullah BSH FED. Terima kasih, semoga podcast kami ini bisa bermanfaat untuk anak-anak. Insya Allah akan ditayangkan di YouTube akun resmi dari SD Islam Al-Ghofar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.